ini karena saya jadi sulit untuk mengatakannya. Nggak, bicaranya mungkin ya yang harus ditata atau apa ya kali ya? Hah? Ya, jadi kalau Anda sempat melihat di koran, headline koran pagi ini isinya panas-panasan ya. Salah satu headline mau bacain? Boleh. Ini Yang mana? Ahok versus Risma semakin panas. Surabaya sekelas Jaksel. Beltimnya apa sih? Belitung Timur. Belitung Timur sekelas Ragunan. Kemudian di headline yang lain ada yang menuliskan begini, Ahok Risma memanas. Wih. Terus ada yang lain lagi, kita harus adil dong, Vi. Iya, yang kedua ya, betul. Ibu Risma jangan ke Jakarta. Itu kata masyarakat di anak-anak SD Surabaya menangis Indi menyampaikan kalimat tersebut, ya kan? Iya. Terus ada beberapa lagi ya sepertinya ya headline yang lain. Ada banyak. Cuman tidak juga harus kita. Belum bersaing secara resmi di ajang Pilkada DKI 2017, namun perseteruan antara Basuki Cahayapurnama dan Tri Risma hari ini semakin panas. Kedamaian Risma terusik manakala Gubernur petahana DKI Jakarta Ahok membandingkan Jakarta dengan Surabaya. Risma pun memberikan jawaban atas tantangan yang diberikan Ahok. Di Jakarta gimana nih? Kok beda banget sama Surabaya? Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum? Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Gitu. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan, ini utara, pusat, timur, barat. Itu beda, gitu. Makanya kita mau belajar dari Bu Risma. Bu Risma menata itu butuh tahun yang lama. Bu Risma kebetulan dari kepala dinas tamu, lalu Bapeda bisa anggarin, lalu wali kota, lalu wali kota 5 tahun. Itu udah di atas 10 tahun. Makanya saya katakan di Jakarta ada 2.700 km trotoar yang harus total pertama. Kasih saya waktu, saya beresin. Sekarang berapa prototipe sudah kita punya. Saya nggak usah ya ini 2 tahun ini kan kelihatan sampai Oktober minimal prototipe jalan utama kamu udah lihat. Saya nggak pernah biasa menjelaskan dengan nggak pakai data. Makanya saya tunjukkan apakah kami hanya seperti Jakarta Selatan. Saya harus tunjukkan bahwa luas kami itu separuhnya Jakarta dan saya hanya seorang wali kota. Ya. Ahok dibantu 5 orang wali kota. Dibantu 5 orang wali kota dan 1 bupati. Dan uangnya 64 triliun. Aku cuma 7,9 triliun. Aku nggak ngerti. Aku tuh loh. Teman-teman tahu kan aku jawab itu selalu terus bahwa kalau boleh milih aku milih di Surabaya. Kan aku mulai nggak ada sama sekali aku. Kok kenapa harus nyerang-nyerang terus ke kami? Ini kalau orang Surabaya marah ini bisa gawat ini. Makanya kan saya harus sampaikan ini gitu. Fakta ini kan nggak bisa kemudian Surabaya terus dihina-hina terus. Surabaya itu salah apa? Kami salah apa sama Pak Ahok? Nama Tri Risma hari ini memang kian santer akan diusung sebagai calon saingan Ahok dalam ajang Pilkada 2017 mendatang. Meskipun demikian, Risma yang memberikan keterangan pers di Surabaya semalam belum secara gamblang memberikan jawabannya untuk menerima pinangan banyak pihak dan memboyongnya ke Jakarta. Tadi saya sampaikan bahwa maju atau tidak maju itu kan bukan urusanku. Ya, dari awal sudah tak sampaikan. Bukan aku pribadi itu aku kepingin tetap di Surabaya. Itu apa coba? Ada Mbak Leli, ada Mas Anton. Nah, ada juga di Surabaya nih, Sandi Setiawan. Saya ingin ke Mas Andi deh, ya, warga Surabaya dulu ya Mbak Leli ya, dan juga Mas Anton. Ini Mas Andi, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Andi. Mas Andi. Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Mas ya. Bersuara juga, ya kan? Wali Kota Surabayanya bersuara juga. Apa tanggapan Mas Andi sampai sedikit berurat lah pernyataannya Bu Risma tadi malam itu? Tanggapan saya gini, mungkin seorang ibu terpancing karena mungkin salah satu dari teman-teman media melontarkan pertanyaan kepada Pak Ahok
akhirnya Pak Ahok memberikan suatu pembanding-pembanding sehingga Ibu Wali sedikit merasa tersinggung dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak Ahok, sehingga mungkin terpancinglah emosi seorang Ibu Wali Kota Surabaya. Tapi menurut saya dari statement Pak Ahok emang ada sedikit kurangnya atau salah. Jadi di kalimat Surabaya itu sekelas Jakarta Selatan, padahal wilayah kota Surabaya itu dua kalinya, Jakarta itu dua kalinya kota Surabaya. Jakarta memiliki luas sekitar 660 km persegi, sedangkan Surabaya 370 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Jakarta Selatan hanya memiliki luas sekitar 140 km persegi, sedangkan Surabaya 374 km persegi. Kalau dibandingkan Surabaya dengan Jakarta Selatan ya beda jauh lah Mas, karena Surabaya kan namanya kota. Kalau dibandingkan dengan ibu kota provinsi yang memiliki 6 wilayah dengan dipimpin oleh seorang gubernur dibantu oleh 5 wali kota, sedangkan Surabaya berdiri sendiri dipimpin oleh seorang wali kota Surabaya. Seperti itu. Mungkin yang dibandingkan adalah bukan luasnya ya, tetapi sama-sama kota medianya begitu ya. Mungkin seperti itu, iya. Tapi kita harus konfirmasi lagi ke Pak Ahok. Tapi intinya Mas Andi, Anda dan juga warga Surabaya ini tampaknya mencintai Ibu Risma luar biasa begitu ya Mas ya? Sehingga ada beberapa benar, di koran yang menyatakan bahwa Ibu Risma jangan pergi begitu. Gimana Mas? Iya benar. Iya, kami masih berat hati merelakan ibu kami ke Jakarta karena mungkin kami masih yakin ibu bisa menyelesaikan periode beliau sampai akhir masa jabatan. Maka dari itu teman-teman kami warga Surabaya masih merasa berat hati apabila ibu naik ke DKI 1. Tapi kita juga akan menunggu dinamika politik. Cinta Ibu Risma? Yang bikin kami cinta karena mungkin masih saat ini sosok atau figur seorang wali kota yang ada di Surabaya itu masih dipegang oleh Bu Risma untuk memimpin sebuah kota. Jadi kami masih membutuhkan sentuhan-sentuhan keibuan dari seorang ibu wali kota untuk lebih menyelesaikan tugas dan PR-nya selama di kota Surabaya. Kami ingin bahwasanya nanti mimpi-mimpi atau harapan-harapan warga Surabaya yang telah direncanakan oleh Ibu Risma segera diselesaikan dulu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kami akan mengantarkan beliau atau Ibu Risma ke DKI 1 bahkan ke RI 1 seperti itu. Mungkin itu yang banyak sekali begitu ya Mas ya? Iya baik, sangat banyak sekali. Yang dilakukan Ibu Risma adalah karena ibu seorang keibuan, jadi banyak hal atau aspek yang telah dikerjakan oleh Bu Risma, bukan hanya taman. Sekali lagi, bukan hanya ngurusin taman. Kalau orang-orang melihat Bu Risma, kenapa sih Bu Risma ini ngurusin taman? Tidak, karena Bu Risma mengurusi semua aspek dari sosial, pendidikan gratis, lansia, anak kecil, sampai warga miskin, semua diperhatikan oleh Bu Risma. Dan bukan hanya taman. Mungkin taman adalah suatu hal yang nampak kasat mata oleh orang, tapi orang nggak akan melihat bagaimana di belakang Bu Risma itu mengerjakan aspek-aspek lain yang telah dikerjakan untuk Surabaya. Bu Risma telah berkeliling dari rumah ke balai kota itu sejak pukul 05.30 itu sudah berkeliling kota untuk mencari warganya yang mungkin kelaparan atau mungkin kesusahan. Itu Bu Risma akan berkeliling lah. Itu yang membuat kami tersentuh menjadi inilah seorang ibu, inilah seorang pemimpin saya yang mungkin kalau ditinggal ya kami masih keberatan karena mungkin kami masih cinta sama ibu kami, seperti itu. Ini nanti bisa bincang ya dengan Mbak Lely dan juga Mas Anton. Sesaat lagi ya? Iya. Ditahan dulu ya Mbak Lely, Mas Anton. Udah gatel kayaknya nih. Kita akan kembali saat lagi. Debatnya itu, program itu adalah seperti itu. Misalnya kayak tadi dia bilang gitu loh, ini Jakarta gimana nih, kok beda banget sama Surabaya. Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan pada masyarakat, Surabaya itu cuma Jakarta. Jakarta membutuhkan banyak orang yang sudah terukur, teruji, supaya kalian nggak beli kucing dalam karung. Itu yang saya katakan, orang bisa bandingkan. Nanti saya pengen namanya kalau waktu pencalonan itu, debatnya itu
program itu adalah seperti itu. Misalnya kayak tadi dia bilang gitu loh, ini Jakarta gimana nih, kok beda banget sama Surabaya. Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat, Surabaya itu cuma Jakarta Selatan, gitu loh. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan nih, di utara, pusat, timur, barat, itu beda, gitu loh. Jadi komparasinya masih bandinginnya. Misalnya kalau cuma Jakarta Pusat, menurut kamu kalau cuma di tengah kota ini bagus nggak? Ya bagus dong. Cuma di sini doang kok. Mohon maaf ya, aku warga Surabaya. Taruhlah lepas aku dari wali kota, aku juga warga Surabaya yang aku punya harga diri. Ya. Jadi apa namanya? Aku melihat ini, aku coba lihat datanya ya. Kita sama-sama lihat. Surabaya luasnya 374 ini ya. Ini dataku 374,8 km persegi. Jakarta luasnya ini 661,5 km persegi. Sekarang seapanya? Sebetulnya kalau jadi Jakarta itu Jakarta Selatan kalau dibagi 6 Surabaya itu luasnya berapa deh? Cuman 100 meter persegi, 100 km persegi kan. Kalau 6, 120 km persegi lah kalau dibagi 6. Kalau aku di enggak, padahal aku tuh 376 km persegi. Dan aku wali kota. Aku sendiri. Uangku cuma 7,9 triliun. Jakarta uangnya 64 triliun. Itu yang aku dengar. Teman-teman tahu kan aku jawab itu selalu terus bahwa kalau boleh milih aku milih di Surabaya. Karena aku mulai nggak ada sama sekali aku. Kok kenapa harus nyerang-nyerang terus ke kami? Ini kalau orang Surabaya marah ini bisa gawat ini. Makanya kan saya harus sampaikan ini gitu. Fakta ini kan nggak bisa kemudian Surabaya terus dihina-hina terus. Saya lagi itu orang sombong kalau gitu, aku nggak mau seperti itu. Jadi apa namanya? Sekali lagi ini bukan ini. Nah aku kan kalau lama-lama kok seolah-olah Surabaya terus ya. Surabaya itu salah apa? Kami salah apa sama Pak Ahok? Jadi aku ndak tahu untuk apa takut. Untuk apa takut? Beliaunya kan incumbent, ndak perlu takut. Ya kan? Siapapun itu lawannya loh ndak perlu takut. Ya kan, beliau kan incumbent. Kalau incumbent itu kerjanya baik selama 5 tahun, nggak usah takut. Aku kemarin itu loh yang undang warga. Kita terkesima ya, iya kan? Mbak Leli juga terkesima. Gusar, tersinggung, marah atau apa? Iya. Jadi semakin jelas ya bahwa politik itu seperti komedi dilihat dari dekat. Atau tragedi, tapi tragedi kan dilihat dari jauh. Kita kok tiba-tiba merasakan kok Bu Risma terpancing ya, kan seperti itu. Ini kan dimulai dari pernyataan Ahok sendiri sewaktu membandingkan Pak Jokowi bisa ke Jakarta dan menjadi presiden. Tapi kan waktu itu Bu Risma nggak respon, nggak terlalu respon lah istilahnya. Tapi kan direspon oleh Kahumas Pemda Surabaya, ya kan direspon. Tapi itu membuktikan bahwa pada saat itu si Ahok itu sudah mulai merasakan bahwa Bu Risma itu dilirik oleh PDIP untuk menjadi lawan tandingnya Ahok. Dan Ahok mengajak loh bersama-sama. Saya justru waktu itu menyatakan kata-kata Ahok itu positif sebagai segala sesuatu yang memotivasi Bu Risma, ayo kita bersama-sama seperti itu. Tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, udah mulai nih kegelisahan Ahok, kecemasan Ahok muncul. Saya melihat Ahok udah mulai cemas karena jangan-jangan PDIP betul-betul memastikan Ibu Risma sebagai calon, sementara Ahok kan masih berharap PDIP juga dilirik seperti itu. Sebenarnya benar juga ada beberapa kata Bu Risma, mungkin cara penyampaian kita tiba-tiba menjadi Bu Risma bisa juga ya terpancing seperti itu. Ya Ibu Risma kan ibu, jadi terus kayaknya orang Sumatera sama orang Jawa Timur, Surabaya beda tipis lah 12-13 gitu kan, agak mudah juga terpancing. Tapi selama ini biasanya datar-datar aja seperti itu. Oke, tapi pernyataan Ahok
ketika membandingkan Surabaya dengan Jakarta Selatan itu memang ada unsur pancingan juga atau gimana sih? Di samping memang ada rasa kecemasan tadi bahwa kalau benar Ibu Risma yang menjadi lawan tanding, padahal awalnya sih hal itu memberikan motivasi untuk ayo sama-sama maju seperti itu. Jadi memang kalau seandainya Bu Risma maju kan peta politik jadi berubah. Ya, yang jelas nggak mungkin lah Bu Risma maju bersama Ahok kan, disandingkan sama Ahok karena akan ada lawan tanding. Sementara kan Ahok masih berharap ini, Ibu Bunda Kandungko masih berharap apa itu artinya? mendekat ibu kandungnya PDIP. Mas Anton, ini pernyataan Pak Ahok ini ada maksud nggak sih? Enggak, sebenarnya kan kalau di menjelang event politik segini ada dua jenis pedagang yang makin laku. Pertama dagang kompor dan dua dagang kipas. Jadi dua jenis pedagang ini saya kira siapa? Nah, kita bisa bicarakan siapa, tapi sebenarnya kemarin itu kalau kita, saya ingin tahu pedagang ini siapa pedagang saja. Kompor dan pedagang kipas ini bisa politisi, bisa media, bisa orang biasa yang punya kepentingan. Tapi poinnya begini, sebenarnya kalau kita lihat secara cermat tayangan itu sebenarnya ada miskomunikasi aja nih antara Bu Risma. Mungkin pembisiknya atau apa tidak menyampaikan secara utuh. Miskomunikasi di bagian mana? Poin Pak Ahok sebenarnya adalah kalau kita ingin menyelesaikan konsolidasi demokrasi ini, maka perdebatan apabila ada sebuah pertarungan politik seperti demikian, perdebatannya itu mesti pada level program, pada level public policy, bukan ngomongin sara, bukan ngomongin hal yang remeh-temeh. Makanya dia katakan kan, ini sebenarnya ini loh, kalau mau ngomong tuh ngomong kayak gini gitu. Dan ketika dia bilang Jakarta Selatan, dia tidak sedang mengukur size Surabaya dibandingkan dengan Jakarta Selatan. Sama dengan bilang misalnya gini, Surabaya itu tidak sama dengan Jawa Barat, sama dengan Bandung, kira-kira begitu. Karena memang secara administratif dia adalah kota gitu. Kompleksitas masalah Jakarta tentu juga berbeda. Di Jakarta ini semua orang tahu, dari kata teman saya, dari sajadah sampai haram jadah ada gitu. Dari ketua KPK sampai dengan para koruptor ini juga tinggal di sini. Jadi memang Pak Ahok sedang mengatakan bahwa kompleksitas masalah di Jakarta itu luar biasa. Secara administratif Surabaya itu sama dengan Jakarta Selatan. Beda dengan apa namanya, bukan Jawa Tengah tapi hanya Semarang. Kira-kira cuma gitu. Pernyataan itulah yang memancing Ibu Risma berkomentar. Kalau saja Pak Ahok tidak memberikan contoh Jakarta Selatan dan Surabaya, mungkin tidak, pancingan itu nggak akan. Kalau poin saya gini, Mbak, poin saya selain saya tadi melihat ada miskomunikasi, yang kedua saya melihat Pak Ahok dan Bu Risma ini generasi baru politik Indonesia yang berekspresi lebih lugas ya. Pak Ahok kan sering dikatakan dia ngomong apa aja. Bu Risma saya kira juga menunjukkan hal itu hari ini ya. Bukan lagi politisi lama ya yang manis di depan, umpat di belakang ya. Apa namanya, bermanis-manis tetapi kemudian bermain di belakang. Ini dua pemimpin yang menurut saya ini pemimpin masa depan Indonesia ya. Pemimpin yang membanggakan bagi Indonesia. Saya kira saya sama dengan Mas Sandi ya. Harapan kita adalah orang-orang kayak Pak Ahok ini yang membuat kita bangga terhadap Indonesia ini, karena ada Bu Risma, ada Pak Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Nurdin Abdullah, ada Pak Yoyo gitu ya. Ini menurut saya yang membanggakan ya, dan inilah para kompor dan para tukang kipas ini sekarang yang sedang dagang lah kira-kira begitu. Mbak Leli, ini permainan para kompor dan tukang kipas sajakah? Atau pengambilan sampel yang tadi contohnya disampaikan oleh Pak Ahok yang kemudian memancing reaksi orang lain? Iya, jadi kompor itu pasti ada, tukang kipas itu pasti ada. Tapi kan kalimat itu yang ngipasin Pak Ahok sendiri kan? Contoh itu yang keluar dari mulut Pak Ahok kan? Kecuali misalnya ada respon waktu itu ketika yang pertama kali soal Jokowi kan partai tiba-tiba bergeming kan dan sebagainya. Nah itu yang ngomporin jelas dari luar. Kalau ini kan keluar dari Pak Ahok sendiri, dari Bu Risma sendiri, memberikan contoh. Seharusnya kan Ahok ingin menyatakan Jakarta itu memang lebih rumit dari sekedar Surabaya, kompleksitasnya, persoalan sosial, hukum dan sebagainya. Harusnya kalimatnya seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja berarti kan Jakarta ini membutuhkan pemimpin yang sudah teruji bisa mengelola manajemen pemerintahan, yang bisa, mungkin saja Surabaya bisa seperti saya atau seperti saya. Nggak apa-apa dia nyindir juga kan seperti itu, tapi kalimat Ahok ini lebih pada akhirnya, iya, Bu Risma terkipas karena ada pengipas, karena ada pengipas kan, ada pengipasnya kalimat Ahok. Tujuannya Ahok mengipas Bu Risma apa? Iya, mungkin kan biar Bu Risma takut untuk maju, bisa jadi kan. Tapi dengan cara itu kan Ahok bilang silakan loh kamu maju, saya berani melawan kamu.
Bu Risma juga bilang siapa takut, gitu kan. Jadi intinya sebenarnya dalam wacana politik yang seperti apapun, ketika momen politik itu terjadi, maka akan ada persoalan saling mengadu kalimat yang bersifat komunikasi forensik semacam itu. Tinggal bagaimana mereka-mereka yang ingin kita lirik tadi, ingin kita pilih itu mewacanakan itu. Jadi benar menurut saya Ibu Risma sebetulnya tidak perlu terpancing kan, seharusnya kan tidak. Jadilah Ibu Risma yang sedikit berbeda dari Ahok. Meskipun sama-sama tegas, sama-sama keras, barangkali Bu Risma itu keras loh, waktu orang merusak taman itu dia marah banget gitu kan. Baik, lantas apa mungkin tanggapan dari Mas Andi? Ya, Mas Andi masih bersama kita, Mas. Kipasan Ahok ini kayaknya kemakan nih sama Bu Risma begitu. Saya ingin dengar nih penjelasan Anda. Sesaat lagi kami akan kembali. Masih ada Mas Andi, ada Mbak Eli dan juga Mas Anton. Sedikit aja Mbak Eli. Indonesia ini sudah mulai seperti di luar negeri nggak sih? Yang antar calon yang sedang bersaing itu mulai mengeluarkan apa ya, peluru-peluru di publik gitu terhadap lawannya. Kita kan berkaca dari Pilpres, peluru itu kan sudah mulai dikeluarkan sangat bising. Sebelumnya tidak begitu. Tidak begitu. Nah itu mulai Pilpres kan sangat bising komunikasi politik kita, karena dari model penggunaan media sosial, model tim kampanye itu memang sudah mulai meniru dari luar negeri semua. Termasuk presentasi diri para kandidat ketika menyampaikan visi dan misi gitu kan. Itu sindiran yang tidak terlalu kasar muncul sih sebenarnya waktu di KPU kan dan sebagainya. Tapi kan ada juga waktu Pilkada DKI, contohnya waktu Pilkada yang lalu, itu kan ada calon wakil gubernur yang mengatakan ketika si Ahok dan Pak Jokowi menyampaikan visi dan misi kan ada hayalah jawabnya. Itu kan luar biasa loh, memancing kemarahan publik pendukung dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak cantik, tapi kalau di forum mungkin orang bisa lebih memaklumi, tapi kalimat yang semacam itu tidak jadi. Jadi model peniruan namanya imitasi. Kita biasanya mengasosiasikan sesuatu, lalu ada reinforcement. Wah kalau ini bagus, ini bisa loh kita kelola sebagai manajemen komunikasi politik, kata dia. Lalu baru diimitasi. Nah itu yang terjadi nampaknya. Saya ke Sandi nih di Surabaya, Sandi Setiawan. Faktanya Bu Risma, ya wali kota Anda ini termakan oleh kipasannya Pak Ahok seperti itu. Ya, ada nggak sih antisipasi teman-teman Love Surabaya ke depannya kepada Bu Risma gitu? Karena ini bisa terkait juga dengan popularitas dan elektabilitas Bu Risma jikalau Bu Risma salah menanggapi, jikalau ya begitu loh maksudnya. Iya, baik. Kalau misalnya tadi di Jakarta rame-rame jualan kipas sama jualan kompor, saya dari Surabaya kan jualan AC sebagai pendingin suasana suhu politik yang ada di Jakarta. Jadi gini, untuk Pak Ahok, tolong kalau misalnya mengeluarkan statement kepada Bu Risma di hati-hati dulu atau pakai data, karena mungkin seorang Ibu Risma juga mungkin hatinya sensitif karena sekarang lagi suhu politiknya lagi panas. Jadi Bu Risma ketika diberi statement itu akan naik apabila menyinggung wilayah Surabaya yang telah dipimpin. Dan juga bagi Bu Risma, tolong jangan terpancing dengan provokatif atau isu-isu yang belum jelas di Jakarta. Tolong lebih ditahan dulu Bu emosinya, karena ini lagi mulai tembak-tembakan. Maksud saya dari tembak-tembakan pancing-pancingan. Bu Risma saya pancing seperti ini, gimana reaksinya? Maka dari itu tolong Ibu lebih meredam hati dulu, dinginkan hati dulu. Jadi jangan termakan provokatif atau isu-isu yang sudah berlangsung. Jikalau mungkin dari statement Pak Ahok menyinggung perasaan atau warga kota Surabaya, ya segera diluruskan dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih baik dan lebih santun lagi. Seperti itu. Dari Love Surabaya nih. Gimana Mas Aban? Ya, sekali lagi saya cocok ya dengan Mas Sandi ya. Ini kita sama-sama cocok dong namanya kalau kayak gitu. Kecocokannya bahwa kita tahu bahwa Bu Risma ini penting ya, tokoh hebat dan tinggal aja di Surabaya. Jadi jangan ke Jakarta, udah Surabaya aja. Dan ke depan beliau bisa menjadi gubernur ya di Jawa Timur. Gini Mas, saya pengen ngatakan tapi caranya yang polite gitu loh, yang lebih cantik gitu. Ya, tidak dengan cara kipas mengipas seperti ini. Ya, makanya gitu, ini maksudnya. Tukang kipas ini yang memang harus kipasnya kan yang bicara adalah Ahok. Iya, Pak Ahok sebenarnya saya katakan tadi dia normatif saja, menyampaikan bahwa itu kampanye normatif, yang baik Mas. itu adalah kampanye yang membicarakan tentang program. Gitu loh ya. Jangan dilanjutkan dengan contohnya. Ya, contohnya dia mengatakan tadi saya kira normatif juga bahwa kompleksitas masalahnya itu ya
kayak Bandung, Surabaya itu Bandung bukan Jawa Barat. Enggak, gitu tadi kan beliau memberikan contohnya Jakarta Selatan dengan Surabaya dibandingkan. Ya, tapi poin saya gini gitu. Mbak Indi ya, poin saya adalah kita generasi muda ya, terutama yang terlibat di politik ini, kita sangat optimis loh dengan Indonesia, terutama kalau seandainya pemimpin-pemimpin lokal ini bertambah ya. Contoh misalkan kalau Pak Ahok jadi, penduduknya ada 9 juta ya, 9 juta lebih. Kemudian nanti Kang Emil misalkan di Jawa Barat 43 juta. Kemudian Yoyo yang kemarin menang menjadi Bung Hatta anti corruption menjadi gubernur di Jawa Timur. Nanti Bu Risma dengan penduduknya yang sekitar 37 juta menjadi gubernur di Jawa Timur ya. Kemudian nanti Pak Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan penduduknya 9 juta. Saya hitung-hitung kalau pemimpin hebat-hebat semacam mereka ini menjadi gubernur di Indonesia ya, ada sekitar 55% ada 55% penduduk Indonesia yang dipimpin oleh gubernur-gubernur yang cakep gitu loh, yang bagus loh. Jadi poin saya adalah Bu Risma silakan saja di Jawa Timur teruskan, jangan mau dikompori untuk ke Jakarta. Poinnya sudah Bu Risma di sana saja, jangan di Jakarta gitu loh Mbak Eli. Ada 4 hal tadi kan sebenarnya dari kata-kata Ahok. Yang pertama, Jakarta itu lebih rumit daripada Surabaya. Yang kedua, hati-hati loh Bu Risma, tidak semudah itu untuk memimpin DKI Jakarta. Yang ketiga, tapi saya juga siap menghadapi Bu Risma. Yang keempat, Ahok cemas. Nah, kecemasan itu yang membuat dia mengeluarkan kata-kata itu. Jadi kata-kata itu di sana ya. Lalu Bu Risma yang selama ini tidak terpancing karena terkipas oleh kata-kata Ahok gitu. Bu Risma mengatakan hati-hati loh ngomongin tentang Surabaya, karena jangan-jangan ini memancing saya untuk mengokekan ini tunangan gitu. Tempat saya kurang setuju. Kalau ada indikasi bahwa Pak Ahok cemas, kami tahu persis ya bahwa Pak Ahok sangat confident, tapi tentu saja tidak sombong, tidak takabur. Menurut Anda tidak sombong? Iya. Menurut Bu Risma sombong. Itu yang saya katakan bahwa kalau dikatakan Pak Ahok cemas Bu Risma ke Jakarta, kami dari tim sama sekali kami tidak memilih siapa yang akan menjadi kawan bertanding Pak Ahok. Siapapun boleh. Jadi kami lebih mempersiapkan di internal kami untuk melihatkan prestasi Pak Ahok sebagai incumbent ya. Jadi kalau dikatakan cemas sama sekali nggak ada kecemasan. Jadi kan bacaannya Mbak Leli nih, pakar komunikasi, beliau membacanya di belakang seperti itu yang karena sejak awal Risma juga sudah diperhitungkan oleh Ahok akan dilirik PDIP kan. Cuma persoalannya apakah akan maju atau tidak. Karena peta politik itu bisa merubah. Guyonan di kami ketika ada koalisi kekeluargaan, kami bilang wah ini keluarga baru ya, kami doakan aja lah supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk Pak Ahok ini tidak perlu cemas ya. Kalau kan beliau sudah didukung oleh cukup banyak partai juga. Nah kalau ada Bu Risma maju juga, kalau yang ini percaya diri ya tidak perlu cemas sebetulnya gitu ya. Karena apa? Karena dia melihat partai politik pendukung Ibu Risma lah itu ya, yang akan mengeluarkan calon itu kan penentu. PDIP ini seksi banget ya Mbak ya gitu. Seksi sekali dan itu sangat menentukan peta perubahan kalkulasi politik pilkada DKI. Kalau cemas ini merupakan refleksi dari tidak percaya diri nggak sih? Pak Ahok itu percaya diri, tapi kecemasan itu manusiawi bagi seorang calon yang akan maju bertarung dalam kontestasi politik apapun, ke setingkat kepala desa pun juga seperti itu. Berarti Anda meyakini kalau misalnya elektabilitas Bu Risma bisa melampaui Pak? Bisa seandainya dia disandingkan oleh orang juga yang bisa kapabel ya untuk melakukan berbagai argumentasi yang menunjukkan bahwa ini juga bisa loh menggantikan Ahok atau meneruskan program Ahok seperti itu. Baik. Terakhir Mas Andi ya. Mas Andi Surabaya Mas. Jadi sekali lagi Mas, Bu Risma lebih baik di Surabaya, begitu ya Mas ya? Atau Mas Andi cemas? Atau Mas Andi? Gimana nih Mas Andi? Bu Risma harus masih di Surabaya karena mungkin kami dari warga Surabaya saat ini lagi cemas menunggu kabar resmi atau statement resmi yang akan dikeluarkan oleh Bu Risma. Karena kalau misalnya Bu Risma nanti benar-benar maju, mungkin ya kami yang pertama adalah kecewa. Tapi kalau misalnya memang sudah maju beneran, ya tetap kami kecewa. Seperti itulah. Karena kami masih membutuhkan seorang Ibu Wali Kota Risma seperti itu. Baik. Ada pesan Bu Risma yang bagus tadi ke Ahok kan? Apa tuh? Anda kan incumbent, kalau Anda bekerja baik, ngapa takut? Nah, itu bagus. Kalau nggak takut itu bagus loh. Baik, Mas Andi Setiawan, terima kasih. Bu Leli juga terima kasih, dan juga Mas Raja Antoni terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pak Haji. Setelah ini semakin panas nggak kayaknya? Iya. Atau sudah mulai agak dingin dikit? Masih panjang. Ketika sudah dingin, tadi tukang AC udah jalan tuh kan. Mungkin ada lagi tukang-tukang yang lain setelah ini. Iya, tapi pasti Jakarta lagi yang mulai kayaknya ya. Masih ada sampai dengan 15 September. Baik, kita akan kembali saat lagi pemirsa.